Kalau misalnya kalian ragu ya kalian bisa ambil contoh aku aja deh. Aku juga kan masih muda, aku 18 tahun. Nah, aku bentar lagi mau 19 tahun nih guys. Tapi alhamdulillah aku udah dapet 100 juta pertama aku guys dari bisnis yang aku share tadi. Jadi ya aku bisa dijadikan contoh lah buat kalian semua biar kalian itu gak ragu gitu. Ya kalian coba dulu aja deh mulai dari kecil-kecilan dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sorry. Di video kali ini aku mau share ke kalian 5 ide bisnis untuk anak muda yang menjanjikan dan juga gak ada matinya. Di zaman sekarang itu minat seseorang untuk membuat sebuah usaha itu atau menjadi pengusaha itu sangatlah tinggi. Hal ini tuh bisa kita lihat jelas karena dengan adanya bisnis-bisnis baru yang setiap harinya itu diperkenalkan gitu. Terutama bisnis yang bergerak di industri kreatif. Kehadiran berbagai usaha baru ini juga merupakan kabar baik untuk Indonesia. Karena ini bisa sangat membantu meningkatkan faktor ekonomi di Indonesia juga. Jadi buat kalian nih yang mau jadi pengusaha atau entrepreneur, aku bakal sharing ke kalian nih 5 bisnis untuk anak muda yang menjanjikan dan juga gak ada matinya. Kalian tinggal tonton video ini dari awal sampai akhir, usahakan jangan di skip-skip. Yang pertama adalah blogger. Salah satu ide bisnis yang layak kalian coba di masa kayak gini itu adalah seorang blogger. Hanya dengan bekal jaringan internet, PC atau laptop, dan juga kemampuan menulis yang baik, itu kalian udah bisa menghasilkan uang dari blogger ini. Contohnya nih, kalian bisa memasang iklan dalam blog kalian, terus kalian juga bisa mendapatkan endorse dari blog kalian, menjadi afiliasi atau menjual produk dan jasa pribadi kalian. Pokoknya banyak hal yang bisa kalian lakukan di situs kalian atau di blog kalian. Meskipun biasanya bisnis blogger itu dipakai untuk diri sendiri atau dibuatnya oleh diri sendiri, tapi penghasilannya jangan kalian pandang sebelah mata loh guys. Karena di zaman sekarang tuh banyak banget loh contoh blogger yang bisa mencapai 1 miliar per bulannya. Salah satunya adalah blogger asal Amerika Serikat yaitu Pat Flynn dengan situs blognya yaitu Smart Passive Income. Kalau di Indonesia itu contohnya ada Raditya Dika yang sekarang lebih dikenal sebagai stand up komedian, selebgram, konten kreator, dan lain-lain. Nah, mereka itu mengawali karirnya dari bisnis blogger ini guys. Dengan kerja keras mereka, dengan kreativitas dari mereka. Nah, mereka itu bisa sampai kayak sekarang ini guys. Memang benar rezeki orang tuh beda-beda. Tetapi yang harus kita ambil adalah positifnya aja guys. Mereka tuh berjuang dari awal. Dan juga mereka tuh mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Nah, itu yang harus kalian manfaatkan atau harus kalian jadikan teladan lah. Yang kedua adalah toko online. Hadirnya internet telah membuka peluang baru untuk kita berbisnis menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah membuka toko online ini. Dan itu jadi tidak perlu membiayai mahal-mahal untuk menyewa sebuah bangunan atau menyewa 1 pekerja, 2 pekerja, 3 pekerja. Kalian cukup dengan smartphone kalian sudah bisa membuat toko online kalian. Karena aku juga kan bisnis online, aku punya toko online juga. Nah, aku sangat merekomendasikan nih bisnis ini ke kalian. Karena aku juga dari awalnya itu gak ada modal. Jadi cuman modal smartphone sama internet aja itu udah bisa membuat toko online sendiri. Karena yang paling penting tuh bukan modal uang guys, modal ilmu dan juga mental kalian yang harus kuat. Apalagi nih buat kalian semua para pemuda yang mempunyai ide-ide segar atau ide kreatif yang ada di otak kalian, kalian bisa langsung praktekin di toko online kalian. Dan produk atau barang yang mau kalian jual juga bebas gitu kan, itu toko kalian. Kalian mau jual pakaian, aksesoris, sendal, topi, handphone, itu terserah kalian karena kalian bosnya. Nah, untuk penjualannya tuh aku ada 3 alternatif nih. Kalian bisa membuat website, itu yang ke-1, kalian bisa membuat website. Yang kedua, kalian itu ikut ke platform marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga, kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menjadi reseller atau dropshipper. Jika pada bisnis online kalian, membuat toko online kalian itu harus mempunyai stok barang sendiri, nah untuk di reseller dan juga dropshipper, itu kalian tuh gak perlu stok gitu. Jadi terserah kalian mau stok atau enggak, ya terserah kalian. Karena di dalam bisnis ini itu kalian cuma memasarkan produk dari toko lain atau produk orang lain. Pokoknya kalian pasarkan sebanyak mungkin, seluas mungkin. Nah, ketika produk yang kalian pasarkan itu
ada yang beli melalui kalian, otomatis kan kalian mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut. Seller dan juga dropshipper itu ya cocok banget lah buat anak muda, karena aku juga nih dari awal-awal ya dropshipper dulu terus jadi reseller. Nah, untuk perbedaannya, meskipun kita sama-sama memasarkan dari toko lain, tapi reseller dan dropshipper itu ada perbedaannya. Untuk yang mau tahu perbedaannya, kalian bisa tonton video sebelum ini. Nanti aku kasih linknya di deskripsi, oke? Dan juga untuk cara-cara menjadi dropshipper dan juga reseller juga udah pernah aku buat videonya, jadi kalian tinggal lihat aja terus kalian tonton, oke? Yang keempat adalah warkop atau kedai kecil-kecilan. Sekarang ini yang namanya anak muda itu sukanya nongkrong. Mau itu nongkrong di depan kampus, depan rumah temen, atau di kafe-kafe yang itu menarik perhatian untuk mereka gitu. Nah, kemunculan tren yang kayak gini tuh bisa kalian jadikan peluang usaha kalian dengan membuat tempat nongkrong agar si para pemuda itu bisa beli jajanan dari kalian gitu. Pokoknya ya kecil-kecilan aja gitu, warung kopi. Yang penting di situ tuh ada wifi gratis, terus makanan dan minumannya enak, dan juga tempatnya nyaman, bersih gitu. Kalau misalnya kalian gak ada modal atau terkendala dengan modal, ya kalian bisa patungan lah dengan teman-teman kalian. Misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu terserah kalian lah. Kalian bisa patungan aja dengan modal kecil-kecilan dulu aja. Targetnya itu harus kalian tahu dulu gitu. Kita cek pasar dulu. Dan yang kelima adalah afiliasi. Nah, di zaman sekarang tuh banyak banget tuh orang-orang yang mengandalkan afiliasi. Contohnya Shopee Affiliates. Jadi mereka tuh nge-share link produk yang mau mereka jual. Jadi misalnya nih, di Shopee itu ada produk yang sedang tren. Nah, mereka itu, karena kan udah daftar Shopee Affiliates, jadi linknya si produk itu mereka share ke banyak orang. Nah, ketika ada orang yang tertarik, terus membeli produk tersebut, tetapi memakai link yang kalian share, nah di situ kalian akan mendapatkan komisi, guys. Jadi ya kalau bisnis ini tuh mengandalkan marketing kalian, sejauh mana sih kalian jago marketingnya. Kalau misalnya marketing kalian jago, terus orang-orang pada tertarik dengan produk yang kalian jual dan membeli memakai link produk yang udah kalian share, di situ kalian akan mendapatkan komisi yang sangat besar. Nah, jadi itu 5 ide bisnis yang bisa aku sampaikan ke kalian. Nah, untuk perkara gaji kecil atau gedenya itu sebenarnya sih gimana kalian juga. Kalau misalnya kalian mau gaji gede, ya otomatis kalian harus berusaha lebih keras lagi untuk fokus dalam bisnis kalian. Ya contohnya aku deh, aku juga kan dulu tuh gak kayak sekarang gitu, gak bisa beli apa-apa kalau dulu, tapi sekarang alhamdulillah gitu bisa biaya hidup sendiri, terus bisa beli ini itu, ya cukup lah buat jajan-jajan mah. Kalau misalnya diceritain pahitnya juga ya banyak banget lah dalam hidup aku gitu, pasti banyak banget ketika aku mulai membuat suatu usaha, suatu bisnis, itu masalahnya tuh banyak banget guys. Kalian itu harus melewati semua itu. Sebenarnya sih jadi pengusaha itu lebih berat daripada kita kerja di orang lain. Karena ketika kita kerja di orang lain itu pasti ada juga sih kerikil-kerikil masalah-masalah. Cuman kalau misalnya kita memulai suatu usaha dengan mempertaruhkan modal kita, energi kita, itu bukan cuma kerikil-kerikil guys, tapi ada duri-duri yang tajam juga yang bisa menusuk kalian kapanpun. Ya, jadi gak aneh juga banyak orang yang benar-benar putus asa, terus mereka udah modalnya itu udah gede, mereka kumpulin capek-capek dari kerja di orang lain, terus tiba-tiba bisnisnya gagal, ya otomatis lah ada sakit hati gitu. Terus yang jadi akhirnya usahanya gak jalan, jadi mereka tetap balik lagi kerja ke orang lain karena ya ada gaji yang udah tetap gitu. Kalau misalnya kalian ragu, ya kalian bisa ambil contoh aku aja deh. Aku juga kan masih muda, aku 18 tahun. Nah, aku bentar lagi mau 19 tahun nih guys. Tapi alhamdulillah aku udah dapet 100 juta pertama aku guys, dari bisnis yang aku share tadi. Jadi ya aku bisa dijadikan contoh lah buat kalian semua, biar kalian tuh gak ragu gitu. Ya kalian coba dulu aja deh, mulai dari kecil-kecilan dulu. Pokoknya aku doain deh buat semuanya subscriber aku, terus penonton aku yang nonton ini, semoga kalian itu sukses semuanya, amin. Kita cukup doa, ikhtiar, dan tawakal aja gitu guys, karena hidup itu ya gambling gitu, gak ada yang tahu masa depan tuh kayak gimana. Toh aku juga misalnya sekarang kayak kelihatannya itu wah sukses misalnya,
masa depannya cerah. Ya, kita kan nggak ada yang tahu di masa depan akan kayak gimana. Jadi kita cuman bisa berdoa aja semoga kedepannya itu lebih baik lagi, lebih baik lagi. By the way guys, gue tuh sekarang lagi UTS kuliah gitu. Jadi gue tetap sempetin buat video buat kalian semua di YouTube. Karena ya gimana ya, gue tuh udah punya subscriber, gue udah punya kalian. Jadi otomatis kayak yang ada tanggung jawab aja gitu gak sih. Kayak gue tuh harus terus membuat konten, terus menerus membuat hal-hal yang positif untuk kalian mungkin. Tapi tenang aja guys, gak jadi beban buat gue juga. Gue seneng gitu kalau misalnya bisa sharing-sharing kayak gini, seneng banget gitu. Mungkin nanti ya kalau misalnya corona udah gak ada gitu, kita bisa ketemu sharing-sharing bareng gitu ya guys ya. Siapa tahu seru gitu, kita sharing-sharing aja gitu. Siapa tahu nih penonton aku juga pasti ada yang lebih deh dari aku. Karena sekarang udah malam, terus ya karena besok tuh UTS matematika guys, jadi agak pusing nih, udah ngelantur ngomong juga. Jadi ya udah deh, itu aja yang bisa aku share ke kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian ada requestan video, kalian bisa komen juga di bawah. Tapi jangan lupa ketika kalian ingin meninggalkan video ini, silahkan kalian like, comment, and subscribe juga. Terus share juga ke teman-teman kalian, ke grup kalian, pokoknya share aja. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk mereka. Pokoknya see you in the next video.